sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali lewat siaran Tabura Injil yang disiarkan lewat channel YouTube Klasik Siapen Selatan. Dan melalui siaran ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita membuka dan membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan di hari ini, saya mengajak kita untuk meminta tuntunan kuasa Roh Kudus untuk menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang telah Engkau berikan bagi kami di hari ini. Kami boleh berjumpa lewat siaran Tabura Injil. Dan pada kesempatan yang berbahagia di hari ini, firman Tuhan akan kami baca dan kami renungkan. Tetapi kami sadar dengan sungguh Bapa, bahwa tanpa kuasa yang datang daripadamu untuk memampukan kami memahami akan kebenaran firman-Mu, maka kami tidak akan mengerti apa maksud firman Tuhan di hari ini. Karena itu biarlah kuasa Roh Kudus Engkau berikan bagi kami di hari ini, menguasai hati pikiran kami, baik itu pendengar dimanapun mereka berada, bahkan semua yang turut menyaksikan siaran ini, agar ketika firman Tuhan kami baca, kami dapat memahaminya, dan lebih daripada itu kami dapat melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami Bapa di surga lewat siaran ini, firman Tuhan hendak disampaikan. Amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia di saat ini, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita hendak baca lalu kita renungkan di saat ini terambil dari dalam kitab kudus perjanjian baru, yaitu kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Sekali lagi, kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 3, saya akan baca bagian ini untuk kita bersama. Judul pembacaan firman yang telah menjadi manusia. Ayatnya yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Demikian firman Tuhan bagi kita. Kiranya kuasa Roh Kudus menolong kita supaya kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Para pendengar dimanapun Anda berada, pemirsa yang turut menyaksikan siaran ini lewat channel YouTube Klasik Siapen Selatan, perenungan kita di hari ini bertemakan Yesus Kristus sumber segala sesuatu. Yesus Kristus sumber segala sesuatu. Tema ini akan mengantar kita memahami apa maksud pembacaan firman Tuhan yang kita baca di hari ini lewat Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Pemirsa dimanapun Anda berada, apakah menurut kita ada sesuatu yang bisa kita lakukan tanpa Tuhan? Ini adalah pertanyaan yang harus kita renungkan. Apakah menurut kita ada sesuatu yang bisa kita lakukan tanpa Tuhan? Ada yang mungkin bisa kasih pemikiran atau jawaban terhadap kehidupan kita dan realita yang ada, yang kita lakukan. Adakah sesuatu yang bisa kita lakukan tanpa Tuhan? Apa yang bisa kita lakukan tanpa Tuhan? Saudaraku dimanapun Anda berada, kita ingat dan kita tahu saja bahwa kita bernapas saja saat ini, itu kita menggunakan udara yang Tuhan ciptakan. Kita diam, kita tidak melakukan apa-apa, tetapi tubuh kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Otak kita dari Tuhan. Semua yang ada pada kita, semua yang terjadi tanpa sadar maupun tidak sadar, ada campur tangan Tuhan dan ada kaitannya dengan Tuhan. Kita bekerja dengan orang lain, dan orang lain yang bekerja dengan kita itu pun digerakkan oleh Tuhan. Kita bekerja dengan semesta ini, dengan alam ini. Semesta atau alam ini pun adalah ciptaan Tuhan.
Jadi tidak ada seorang pun yang bisa mengerjakan sesuatu tanpa Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat berjalan atau berlaku, melaksanakan sesuatu tanpa izin dan perintah dari Tuhan. Nah, saudaraku, dimanapun Anda berada, dalam bacaan kita di hari ini, dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 3 yang telah kita baca, ada dua kebenaran yang hendak disampaikan dari bagian firman Tuhan. Apa yang disampaikan Bapak Ibu, kita lihat dari bacaan ini dua hal. Yang pertama, bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Itu hal yang pertama. Dari ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Saudaraku, Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah, yang berinkarnasi menjadi manusia, Dia adalah sumber segala sesuatu. Semua jadi hanya oleh karena Tuhan. Semua jadi hanya oleh Allah Bapa yang kita sembah. Semua jadi hanya oleh Yesus Kristus dan oleh Roh Kudus. Tidak ada sesuatu pun yang dapat terjadi di luar kuasa dan kehendak Allah. Allah yang membentuk kita sebagai manusia. Dia membentuk kita dengan gambar dan rupanya sendiri. Dia memberi rohnya bagi kita sebagai manusia. Maka manusia hidup karena roh yang datang daripadanya. Lalu karena kasih-Nya sekalipun kita berdosa, Yesus Kristus menebus kita. Maka manusia yang berdosa itu, kita yang berdosa itu, kita mendapatkan anugerah, pengampunan, dan kita mendapatkan keselamatan. Karena Yesus Kristus menebus kita. Karena rohnya yang telah diberi dalam diri manusia itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melakukan ini dan itu, kita bisa berhasil mencapai ini dan itu semua bukan karena kehebatan kita, bukan karena kegagahan kita, bukan karena kekuatan kita. Kita bisa berhasil mencapai ini dan itu semua terjadi oleh karena Tuhan. Semua dijadikan oleh Tuhan. Nah, karena itu, para pemirsa, para pendengar, kalau kita ingat akan segala sesuatu bahwa semuanya itu dijadikan oleh Tuhan, maka penting sekali untuk mendapatkan Tuhan, dan itu sangat perlu dalam kehidupan kita. Tidak terlepas dari Tuhan. Karena itu penting sekali bagi kita. Mengapa kita perlu dan sangat membutuhkan pertolongan Tuhan? Karena segala sesuatu itu dijadikan oleh Tuhan. Apa saja yang ada di dalam dunia, itu semuanya dijadikan oleh Tuhan. Segala sesuatu berarti mencakup semua hal. Semua hal yang ada di dalam dunia ini. Hal yang kedua, yang merupakan bagian kedua dari bagian firman Tuhan kita baca di saat ini pada ayat yang ketiga, adalah bahwa tanpa Tuhan tidak ada satupun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan Tuhan. Tanpa Tuhan tidak ada satupun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan Tuhan. Kalimat yang sangat sederhana, dengan bahasa yang dapat kita mengerti. Bahwa bagian ini mau menyampaikan kepada kita lewat perenungan ini bahwa tanpa Tuhan semua yang sudah ada, yang sudah jadi ini tidak akan jadi. Itu berarti kalau Tuhan tidak menjadikan, berarti kita juga tidak bisa menjadikan sesuatu hal di dalam dunia ini. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, bagian ini mengingatkan kita bahwa Tuhan yang menjadikan semuanya. Tuhan yang memberi perintah, maka semua itu jadi.
Tuhan yang memberi izin, maka semua itu terlaksana. Ini sungguh luar biasa. Karena Tuhanlah sumbernya. Ialah asal segala sesuatu. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, mengingat bagian yang kedua ini, maka tambah lebih perlu lagi kita harus terus mendekatkan diri, kita harus terus menggantungkan segala harapan penuh kita kepada Tuhan. Karena apapun yang mau jadi dalam hidup kita, semuanya itu terjadi atas rencana Allah. Dan semua itu terjadi karena Tuhan, maka itu bisa terjadi. Saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh kita bukan saja membaca Alkitab, tapi kita jalani dalam hidup kita ini. Dan kita mengakui juga bahwa segala sesuatu dalam hidup ini, dalam dunia ini adalah dari Tuhan. Dan segala hal yang terjadi di dalam hidup kita dan di dunia ini karena perintah dan izin dari Tuhan. Maka mari kita mencari Tuhan. Marilah kita makin mendekat kepada Dia. Marilah kita makin mencari Tuhan dalam segala hal. Baik itu doa dan membaca firman-Nya, tetapi juga dalam melaksanakan kehendak-kehendak-Nya. Agar dalam banyak situasi yang kita hadapi dalam kehidupan di dalam dunia ini, akhir-akhir ini, kita akan terus mendapatkan pertolongan dan berkat kebaikan serta segala hal yang terbaik yang datang daripada Tuhan. Tanpa kita ragu lagi. Sebab semua yang terjadi, yang ada di dalam dunia ini datang dan bersumber dari Allah. Mari kita ingat akan firman Tuhan ini, lalu kita mengandalkan Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang telah Engkau berikan bagi kami lewat siaran di hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami sadar dengan sungguh bahwa memang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sering kali mengandalkan segala hal yang ada pada kami. Bahwa kami yang hebat, kami yang lebih baik. Tetapi firman Tuhan di hari ini telah mengajarkan kami untuk mengetahui bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini hanya datang daripada Engkau. Karena itu Bapa, biarlah dengan kuasa Roh Kudus Engkau memampukan kami sebagai umat-Mu ketika menyaksikan siaran ini lewat channel YouTube Klasi Siapen Selatan, tetapi juga mendengarkan lewat siaran-siaran yang ada. Kami diperkuat iman percaya kami dan kami terus semakin dekat kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang tetap ada dan terus berkarya dalam segala kehidupan kami. Sekalipun seringkali kami tidak mengindahkan perintah-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi para pendengar, para pemirsa dimanapun mereka berada yang turut menyaksikan dan mendengarkan siaran ini. Dalam segala keberadaan hidup mereka, ketika mereka mendengarkan, mereka ada dalam berbagai pergumulan kehidupan. Kami berdoa Tuhan, yang sakit Tuhan angkat sakit, penyakit, beban, pergumulan hidup mereka. Dan biarlah Tuhan jawab seturut dengan kehendak-Mu. Dan ajarlah kami untuk menerima kehendak Tuhan. Sebab semua yang Tuhan kehendaki bagi kami adalah bagian berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah siaran ini terus menjadi siaran yang terus mewartakan, menyiarkan kebenaran Tuhan Yesus lewat firman-firman yang kami dengar. Agar semua umat mendengarkan kesaksian Alkitab tentang kemahakuasaan dan kebesaran yang datang daripada Engkau. Dan kami terus menyaksikan, menjadi saksi yang hidup bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, mereka yang terus menyiarkan siaran ini Tuhan memberkati. Tuhan pakai mereka, biarlah lewat segala talenta yang ada pada mereka, mereka mau menyiarkan siaran ini. Agar semua dapat berjalan, dapat tersiar sesuai dengan apa yang harus terjadi. Dan kami dapat mendengarkan, menyaksikan kuasa kasih Allah dalam segala hidup kami lewat siaran-siaran ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang masih terus Engkau berikan bagi kami. Kami memohon pengampunan-Mu dan biarlah Tuhan mendengarkan seruan doa kami di hari ini.
Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa dan memohon. Amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama siaran Tabura Injil yang disiarkan lewat channel YouTube Klasi Siapan Selatan. Dengarkanlah dan ikutilah terus siaran ini yang akan disiarkan setiap hari lewat channel YouTube Klasi Siapan Selatan. Tuhan memberkati kita lewat siaran ini. Shalom.